Juga yang membuat saya yang perlu kayaknya nanti kalau kalau ada lagi isu-isu yang lain mungkin kita bisa buat dengan cara yang lebih smooth untuk menjelaskan ke masyarakat. Jadi kata-kata ini penting, jangan main-main dengan kata-kata dengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Lutfi Agizal. Dan kali ini Masya Allah saya sudah terhubung dengan salah satu pemuka agama yang saya cintai, Ustadz Dery Sulaiman. Assalamualaikum Ustadz Dery Sulaiman. Halo Lutfi, apa kabar? Alhamdulillah sehat Ustadz. Wah, Ustadz lagi di jalan nih sepertinya nih. Ke Solo. Oh, lagi ke Solo. Siap. Ustadz, ini Live Zoom-nya agak sedikit goyang-goyang. nggak apa-apa Ustadz, nggak apa-apa. Ini izin kemarin Ustadz sempat WhatsApp saya, beliau bilang luar biasa apa yang saya perjuangkan, Masya Allah. Namun juga ada beberapa hal yang perlu dinasehatin dari apa yang saya lakukan dari Ustadz. Nah, ini Ustadz yang menyampaikan, juga saya ingin berbagi kepada kita semuanya bahwa segala sesuatunya kalau itu bermanfaat, kenapa tidak kita bagikan? Salah satunya dengan apa yang ingin Ustadz sampaikan kepada saya. Ustadz, silakan Ustadz. Kira-kira Ustadz pengen memberikan reaction seperti apa? Seperti yang kemarin di WhatsApp ke saya, Ustadz. Ya, oke. Yang pertama gini Lutfi, Masya Allah, saya ucapkan salut, respect atas keberanian antum uh, melawan arus itu. Sebetulnya ini perkara sederhana aja Betul, bagi Ustadz. orang-orang mungkin ya, yang mungkin pikirnya masih dunia aja gitu. Cuman kalau saya lihat pikir Lutfi ini kalimat ini kan bisa berdampak jelek gitu loh. Karena ini kalimat bermakna negatif kan gitu kan. Cuman karena dibicarakan sama public figure, maka orang-orang jadi meniru itu. Jadi kekhawatiran Lutfi kan di sana kan. Betul. Subhanallah, itu luar biasa. Cuman ada satu hal lagi juga yang membuat saya yang perlu kayaknya nanti kalau kalau ada lagi isu-isu yang lain mungkin kita bisa buat dengan cara yang lebih smooth untuk menjelaskan ke masyarakat. Ini solusinya loh, daripada kalian ngomong kalimat kayak gitu tapi gantinya ini. Jadi kita viralkan lagi kalimat yang lebih baik gitu, yang lebih gaul juga, tapi bermanfaat gitu Lutfi. Baik, insya Allah, Jadi kan sebagian orang kan menganggap kita lebay gitu, alah gitu aja lo gede-gedein gitu, masalah sederhana kan. Lagian kalimat itu kan juga maknanya juga guyonan biasa aja kan, antara teman dengan teman. Betul. Ya ini kalau dibicarakan sama orang-orang biasa sih nggak ada masalah ya. Tapi ketika ada public figure, orang yang disegani, tiba-tiba dia ikut-ikutan ngomong kayak gitu, tentu akan menjadi uswah bagi orang yang mengikuti dia di sosial media kan gitu. Betul. Uswah maksudnya apa ya Ustadz? Saya kurang paham uswah, Mas. Uswah itu contoh ya. Akan dicontoh orang banyak. Sampai kemarin kan saya lihat anak kecil juga ada yang niru-niru kan. Anak kecil juga ada yang niru. Betul, saya sangat prihatin dengan itu Ustadz. Betul. Nah, jadi itu bagus. Cuman ada juga efek negatifnya apa? Orang yang nggak tahu kalimat itu jadi tahu, karena jadi viral kan, karena jadi ribut gitu. Betul. Sebenarnya sih nggak ribut sih Ustadz, karena saya membuat ini bukan untuk menyerang seseorang, menghina atau menjatuhkan seseorang, bukan. Tapi melihat dari sisi yang lain di pemikiran saya, oh kok seperti ini ya, makanya saya datangkan ahli, baru dari tata bahasa, nanti saya akan datangkan dari psikolog. Apa sih dampaknya kalau misalnya kita terbiasa berbicara seperti itu gitu? Kenapa nggak kita berbicara yang positif? Kan masih ada kata-kata yang lain gitu Ustadz. Iya, itu bagus itu. Makanya saya bilang pertama saya salut yang pertama. Terima kasih Ustadz. Karena di dalam Islam itu ya kata-kata ini begitu bermakna. Jadi saking pentingnya kata-kata ini, Allah hantar 2 malaikat untuk mencatat kata-kata. Kalau kita ngomong yang baik-baik, malaikat sebelah kanan yang catat, rakib. Kalau kita ngomong yang tidak baik, yang negatif, malaikat sebelah kiri yang mencatat. Baik. Paham ya? Paham.
Jadi kata-kata ini penting. Jangan main-main dengan kata-kata. Dengan sebuah kata syahadatain, 2 kalimat syahadat, orang tiba-tiba menjadi muslim. Begitu juga orang yang apa namanya, yang mengatakan kalimat dia keluar dari Islam, maka dengan kata-kata itu pun dia telah keluar dari Islam. Dulu orang punya budak, dia katakan kamu merdeka, maka merdeka dia. Orang suami istri mengatakan kalimat cerai talak, maka jatuh talak meskipun itu bercanda. Nah, ngeri kan kata-kata itu. Maka ini penting banget kita mengedukasi masyarakat ya, apalagi kita influencer orang berpengaruh lagi, gitu. Orang mempengaruhi orang banyak di sosial media. Jadi usul saya kepada teman-teman yang sudah biasa mengucapkan kata-kata sia-sia, menurut saya itu sia-sia ya, atau bisa jadi negatif juga. Lebih baik kita istighfar banyak-banyak, terus kita udah ganti dengan kalimat-kalimat subhanallah, masya Allah, kan itu lebih ajib gitu loh. Betul. Dan juga ada pahalanya. Satu kali ya. Ya. Satu kali ucap subhanallah, Allah tumbuhkan satu pohon di surga. Masya Allah. Makanya Nabi SAW itu pernah sampaikan dalam satu hadis, seluruh ahli surga akan menyesal. Apa yang mereka sesalkan? Waktu-waktu yang mereka lalui tanpa zikrullah. Waktu-waktu yang mereka lalui tanpa mengingat Allah. Nah, jadi kalau kita ucapkan kalimat-kalimat yang negatif, yang kotor dan sebagainya, maka ini akan jadi mudarat buat kita di akhirat. Nanti menyesal. Akan menjadi mudarat di akhirat ya Ustadz ya? Iya. Nah, jadi mungkin ada baiknya teknik saya sampaikan sedikit juga Lutfi ya. Ya, siap Ustadz. Sekarang kan efeknya kan Lutfi jadi dibully banyak orang kan. Masya Allah. Banget, kan? Betul. Mungkin mereka saat ini masih belum paham maksudnya Lutfi sih Ustadz. Ya, dislike-nya gila-gilaan lebih banyak ketimbang like-nya kan. Saya lihat di video di YouTube nih, wah ini harus sabar-sabar hati nih Lutfi, kalau nggak nanti bisa stres. Stres dengan membaca komentar-komentar orang dan sebagainya. Ya, siap. Nah, jadi mungkin ke depannya lagi kita perlu belajar teknik menyampaikan dakwah itu sendiri. Betul Ustadz, saya juga ini sebagai pembelajaran buat saya Ustadz. Namanya hikmah itu Lutfi, hikmah. Betul. Jadi kalau kita kurang pas, kurang tepat cara menyampaikan, padahal maksud kita kan baik. Betul. Maksud kita kan tidak ada aneh-aneh kan, kita cuma menyampaikan pendapat pribadi kita, kemudian penilaian para ahli bahasa. Kemudian sekarang Lutfi juga ngobrol sama saya kan, sampai sebagai seorang sahabat di sosial media. Saya masukkan dari saya nih, ada satu perkataan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Cukuplah kebatilan dihentikan dengan tidak membicarakannya, kata beliau. Jadi kalau kebatilan ini itu ibarat kegelapan, itu tidak akan hilang dengan dibicarakan. Kegelapan ini akan hilang ketika kita nyalakan cahaya. Paham nggak? Jadi kita nyalakan cahaya saja, kita nggak usah melawan arus. Kita buat arus baru saja. Kita buat arus baru kebaikan, kita sebarkan kalimat-kalimat yang baik. Karena kadangkala gara-gara kita bicarakan, orang nggak tahu jadi tahu. Orang yang nggak tahu jadi tahu, tanpa sadar kita telah promo gratis juga buat kalimat yang kurang baik itu. Niat kita kan baik nih, niat lu kan baik. Betul. Tapi sebagian besar ada orang mungkin belum pernah mendengar tagline itu, kalimat itu. Gara-gara kita tulis, dia jadi tahu. Betul. Kalau dia kuat imannya, dia akan lawan. Tapi kalau dia agak kuat, dia ikut-ikutan ngomong kan. Betul Ustaz. Iya. Tapi Ustaz izin Ustaz, ini Lutfi memberikan seperti ini karena jujur saya sangat prihatin ada salah satu stasiun TV yang tidak mensensor kalimat tersebut Ustaz. Tapi dengan Lutfi akhirnya muncul mengangkat konten ini, sudah ada beberapa stasiun TV yang mulai mengeblur maupun mensensor kalimat itu. Karena stasiun TV ini jamnya itu juga selain diatur oleh ada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), tapi juga kadang kan anak-anak ini suka nonton tanpa dipengetahuan orang tua gitu. Yang saya takutkan di situ Ustaz. Karena juga ini sudah terbukti the power of social media. Anak kecil umur 6 yang umur 2 tahun ikut ngomong kayak gitu kan. Iya, nah ini Ustaz, the power of social media and blushing itu ternyata sampai ke daerah saya pun, di tetangga saya ada yang ngomong seperti itu. Bahkan lagi saya sedikit bercerita ya Ustaz ya. Ada tetangga saya sedang main sepeda, anak kecil usia 5 sampai 8 tahun, tiba-tiba dia jatuh. Terus teman sebayanya bilang, syukurin kamu, maaf ya Ustaz, anjay, syukurin kamu anjay. Itu di depan mata kepala Lutfi. Masya Allah, ini pasti saya yakin orang tuanya itu tidak mengajarkan ini.
Dan memang ini bukan urusan Lutfi, tapi setidaknya saya sebagai anak bangsa berusaha membantu meringankan usaha yang dilakukan oleh para pahlawan tanda jasa, para guru, para ulama, para ustadz, sama pendakwa, apapun itu. Untuk bertujuan untuk melakukan suatu hal yang positif. Nah, inilah salah satu tujuan Lutfi. Karena kebetulan Lutfi sedang dilihat ustadz. Seperti itu. Ya, bagus Lutfi. Masya Allah ya. Itu luar biasa banget. Yang Anda mau bicarakan tuh kalau Lutfi nggak kuat dengan arus bulian orang-orang haters ini, orang-orang yang nggak suka ini, perlu dicari jalan dakwah yang lain gitu loh. Maksudnya yang lebih smooth gitu ya, lebih hikmah gitu. Itu izin Ustadz minta doanya Ustadz. Minta doanya buat saya supaya kuat menghadapi ini, mungkin bisa dipimpin sama Ustadz. Karena insya Allah tujuan saya sudah disepakati sama Ustadz adalah suatu hal yang baik, mungkin berdakwah ya, sebagian dari berdakwah dengan cara Lutfi. Amal itu tergantung niat, semoga menjadi amal soleh buat Lutfi ya. Amin. Jangan caci maki orang, bulian orang itu menggugurkan dosa-dosa Lutfi juga. Amin, masya Allah. Amin. Ya, masya Allah, tetap jadi anak baik, dakwah terus. Amin. Dan terus tebar kebaikan, nyalakan cahaya di mana-mana. Nyalakan cahaya di mana-mana, insya Allah kita akan menjadi asbab hidayah. Mudah-mudahan asbab kita, gara-gara kita, tulisan kita, konten-konten kita tuh orang tersentuh hati, kemudian dia bertaubat, dia berhijrah dan berhidayah. Amin. Mohon doanya Ustadz. Monggo dipimpin mungkin lewat virtual, saya mengamini Ustadz. Muhammad. Ya, mudah-mudahan ya. Saya berdoa kepada Allah Ta'ala semoga Lutfi Allah tanamkan terus, tambahkan kefahaman ilmu agama. Amin. Semakin dekat dengan para ulama, jadi anak yang saleh ya, kemudian menjadi penghafal Quran, jadi ulama juga. Ya, kemudian diberikan jodoh yang solehah, amin. Amin, masya Allah. Subhanallah, la ilaha illallah. Ini kameramennya terus, aduh ya Allah. Ada dua. Jadi Lutfi, banyak lagi yang mau saya doakan buat Lutfi. Insya Allah semoga Lutfi sukses dunia dan akhirat. Masya Allah, amin. Sukses dunia dan akhirat dan terus berjuang. Selama yang kita yakini itu benar, teruslah berjuang. Penilaian orang nggak penting. Ingat, tangan kita cuma 2, mulut orang miliaran banyaknya. Nggak mungkin kita menutup mulut semua orang. Tutup saja telinga, terus berjalan sampai berjumpa dengan Allah. Amin, masya Allah. Amin. Ustadz, izin Ustadz, apa yang Lutfi lakukan ini apakah sebagian dari jihad yang baik atau apa nih Ustadz kategorinya atau penyebutannya? Biasanya dalam agama itu seperti apa? Luar biasa. Kalau saya menilai Lutfi itu berani banget, luar biasa. Ya semoga semakin istiqomah. Amin. Karena yang Lutfi bicarakan adalah sebuah kebenaran, meskipun banyak orang tidak suka. Betul Ustaz. Tapi meskipun semua orang tidak suka, seluruh dunia tidak suka, yang penting Allah suka. Penilaian orang itu nggak penting Lutfi. Penilaian orang nggak penting, yang penting penilaian Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Subhanallah ya. Amin. Jadi saya ucapkan selamat. Ya, berjuang terus. Nah, lakukan ini murni karena Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada intensi lain. Menyebarkan kebaikan, membawa manfaat bagi umat, terutama anak-anak bangsa. Amin. Terima kasih Ustadz. Izin ini apakah boleh saya posting di YouTube ataupun di sosial media saya Ustadz? Silakan Lutfi, silakan. Terakhir saya mau sampaikan satu nasihat sederhana buat Lutfi ya. Bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala ini telah memuliakan kita semua sebagai umat yang terbaik, karena telah memberikan satu tanggung jawab yang luar biasa kepada umat itu, yaitu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Nah, jadi selama Lutfi bergerak mengajak kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran, maka kita semua, saya, Lutfi dan semua orang yang berdakwah itu layak dan pantas dikatakan sebagai khair umat yang terbaik. Baik Ustaz. Subhanallah. Berbahagialah terus dan Allah Subhanahu Wa Taala dekat-dekat tiap hari ya, dan terus lebih baik lagi. Siap Ustaz. Siap. Terima kasih atas waktunya dan masukannya serta siraman. Di atas mobil soalnya. Tidak apa-apa. Ustaz, yang penting maknanya dan intisari dari pembicaraan kita ini, insya Allah apa yang kita bicarakan ini dapat didengar oleh pemirsa yang melihat di YouTube, di sosial media saya ataupun dimanapun. Insya Allah niat saya baik, tujuannya baik dan tidak ingin menyakiti siapapun yang merasa disakiti. Saya mohon maaf lahir dan batin. Ya. Lutfi. Ya silakan Ustaz.
sebelum beramal, sedang beramal, setelah beramal banyak-banyak istighfar. Siap. Teruskan ya. Jadi kalau orang ikhlas tuh dipuji nggak senang hati, dipuji nggak sakit hati. Baik. Terus ya itu saja. Baik. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Oke. Baik, Ustadz. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Salam buat keluarga. Halo semuanya. Assalamualaikum. Sehat-sehat selalu. Alhamdulillah. Salah satu yang membuat hati yang tenang dari sisi Lutfi. Sosok Ustadz yang Lutfi sangat hargai, sangat membuat hati nurani kita tersentuh tentang siraman rohaninya Ustadz Dery Sulaiman. Saya akhir kata ingin menyampaikan bahwa apapun yang saya lakukan ini semata-mata hanya ingin memberikan sudut pandang yang positif kepada siapapun yang melihat. Apabila apa yang saya lakukan ini menjadi sebuah hal yang menyakiti kalian, suatu kelompok, suatu komunitas, suatu personal, saya mohon maaf. Saya berusaha menjadi anak bangsa yang bisa memberikan sebuah edukasi dari segi pandang yang lain. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.